Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah kalau baik. Baik, untuk pembelajaran kali ini yaitu sus kelas 3. Materinya adalah surah Al-Humajah. Pada yang telah lewat, kalian sudah menulis surah Al-Humajah dan juga menghafal surah Al-Humajah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbajanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Ya, itu yang telah kalian hafal. Nanti di rumah juga kalian baca-baca mufradatnya, walaupun itu tidak Bapak suruh menghafal. Nanti apabila ada soal sehingga kalian dapat menjawabnya dengan benar, ya. Baik, Bapak pada hari ini akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Humajah, ya, dan kandungannya. Surah Al-Humajah adalah surah yang ke-104, ya, di dalam Al-Quran, ya. Juga ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena surah ini turun di kota Mekah dan turunnya sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi untuk Makkiyah dan Madaniyah itu mempunyai pengertian beda, ya. Kalau Makkiyah itu turun di kota Mekah, ya, dan turunnya sebelum hijrah Rasulullah SAW. Dan apabila surah itu turun di kota Madinah dan sesudah hijrah Rasulullah, maka itu dinamakan surah Madaniyah. Jadi anak-anak sekalian, ya, di dalam surah-surah Al-Quran itu ada yang namanya Makkiyah, ada yang namanya Madaniyah, ya. Baik. Surah Al-Humajah ini terdiri dari 9 ayat, ya, yang artinya Al-Humajah ini pengumpat, ya, diambil dari ayat yang pertama, ya. Jadi nanti kalian baca, sudah kalian hafal, nanti kalau menjawab soal menyambung ayat itu mudah untuk kalian, ya. Surah Al-Humajah itu mengajarkan kita untuk tidak saling mengumpat atau mencela, ya. Mengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan, ya. Nah, ya, kalau kita menghina orang, mengejek orang, tapi orangnya tidak ada di tempat, artinya jauh tidak mendengar, itu namanya ghibah, ya, menjelekan orang. Tapi kalau mengumpat ini, ya, dia menggunakan kata-kata kasar dan orang yang dihina atau orang yang diejek itu berhadapan langsung. Contohnya, nah, ya, misalnya waktu kalian di rumah atau waktu di halaman rumah, waktu itu ada pengemis minta-minta, ya. Nah, lalu kalian mengumpatnya begini dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek. Dasar pengemis ini begini, keras, nadanya nada-nada kasar. Nah, orang ini di hadapan. Nah, itu namanya mengumpat atau, ya, nggak boleh. Itu terhadap pengemis. Kalau kita tidak mau memberi, ya diam, lewat atau maaf Pak, lewatkan aja misalnya. Tapi alangkah baiknya kita memberi atau bersedekah. Ini yang sering terjadi di masyarakat, sudah tidak memberi, nah, ya, tapi mengumpat atau menjelek-jelekkan, ya. Kan namanya kita masih anak-anak, ya. Ya, uang masih minta sama orang tua, ya kan. Nah, jadi kalau kita tidak memberi, janganlah kita berperilaku yang
kasar ya. Itu ingat ya. Jadi jangan mengumpat atau menjelek. Itu baru terhadap pengemis, apalagi terhadap teman, terhadap saudara ya, atau terhadap tetangga kita, apalagi lebih-lebih terhadap orang tua. Itu juga tidak boleh. Misalnya orang tua menyuruh kita, "Nak, ambilkan ibu air minum." Lalu marah-marah, datangi ibu nih suruh-suruh terus. Itu nggak boleh. Ibu, apalagi ngata-ngatain yang kasar, yang jelek-jelek sama ibu atau sama bapak. Nah itu juga tidak boleh. Itu mengumpat ya. Nah, apa resikonya bagi orang yang pengumpat? Nah, orang yang pengumpat ini nanti akan masuk ke dalam neraka. Neraka hutama ya. Wama adraka mal hutamah. Ya, itu ada ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu ya? Kembali lagi kita ke atas sedikit ya. Orang yang suka mengumpat ini biasanya memiliki sifat takabur, sombong ya. Dia merasa dia yang paling pandai. Nah, dia merasa dia yang paling cantik. Dia merasa dia yang paling ganteng. Dia merasa orang tuanya paling kaya. Nah, ya. Dia merasa dia yang paling berjasa. Pokoknya dia terus. Artinya aku, saya. Kalau tidak saya, dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu ya kebiasaan orang yang suka mengumpat menjelekan itu biasanya diiringi dengan sifat-sifat takabur ya, sombong, dia merasa paling hebat. Nah, pengumpat atau pencela akan celaka karena mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung ya, karena dia tadi merasa lebih, bahwa misalnya dia suatu saat nanti kalian ya jadi orang kaya, jangan jadi orang yang sombong, jangan orang takabur, sama orang merendahkan diri. Dia merasa kenapa? Karena berkat usaha dia rajin, hartanya milik dia seolah-olah. Dia lupa bahwa harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk sementara selama hidup di dunia. Ya, itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya. Mereka mengira harta bendanya akan kekal hingga lupa bahwa ia akan mati tanpa membawanya. Nah, itu seperti yang Bapak jelaskan, dia merasa dia yang punya, ya, dia yang kuasa, karena dia merasa dia yang rajin berusaha. Memang betul, tapi tetap bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Allah ya. Orang yang suka mengumpat atau mencela akan dimasukkan ke dalam hutama. Hutama tadi neraka, nama neraka ya. Artinya sesuatu yang menghancurkan lebur benda hingga lumat. Nah, yang namanya neraka ya jelas apapun itu namanya, neraka jahanam, hutama dan yang lainnya tetap hancur ya. Tapi yang hutama ini yang paling dahsyat bagi orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang sombong ya. Api neraka hutama tidak saja membakar bagian luar tubuh manusia, tetapi hingga bagian yang paling dalam, yaitu hati. Nah, ya. Jadi sedikit itu penjelasan sedikit tentang surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah adalah, Bapak ulang, surah yang 104 terdiri atas 9 ayat. Surah Al-Humajah menerangkan tentang kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat. Pengumpat biasanya mempunyai sifat sombong atau takabur ya. Jadi ingatkan susunan-susunan ayatnya ya. Juga arti-arti yang ada di dalam mufradat ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukup menyimak dan memperhatikan video Bapak ini saja dulu ya. Jadi nanti mungkin akan minggu datang ada tugas ya. Pertemuan yang akan berikutnya saja ya. Untuk hari ini cukup dengan memperhatikan penjelasan Bapak ini saja ya. Ya, nanti jangan lupa waktu memvideo ini menyaksikan dan memperhatikan video ini untuk apa? Untuk difoto ya, difoto ya.
Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Ya, Bapak akhiri pada pembelajaran kali ini, Bapak akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.